Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu di dalam renungan pagi Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo 10 April 2021 secara online. Mari sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami bisa bersama-sama melakukan peribadahan renungan pagi, dan biarlah apa yang akan kami renungkan bersama-sama menjadikan kami semakin mengerti akan kebesaran-Mu dan semakin menjadikan Tuhan sebagai pengharapan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami yang kami peralaskan di dalam satu nama, yaitu nama yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan baca bersama-sama di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melakukan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah membuka channel YouTube dan melihat satu pemandangan aneh yang ada di sekitar pegunungan Himalaya. Di sana terlihat beberapa rumah yang tidak memiliki
jendela. Dan setelah saya baca di artikel tersebut, ternyata warga desa tersebut takut kepada roh jahat. Mereka takut kalau roh jahat akan menyusup ke dalam rumah mereka saat mereka tidur. Oleh karenanya mereka membangun dinding tebal untuk rumah mereka yang tidak dapat ditembus menurut mereka. Dan juga mereka tidak membangun atau membuat jendela di dinding rumah mereka. Tetapi di sekitar tempat itu juga terlihat rumah-rumah biasa seperti rumah yang kita punyai, yang Bapak Ibu tinggali, rumah yang berjendela. Dan ternyata rumah-rumah yang berjendela tersebut, rumah-rumah yang sama dengan yang Bapak Ibu miliki, kita miliki bersama, adalah rumah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka membuat rumahnya dengan biasa, maksud saya dengan bangunan yang normal, yang wajar, supaya mereka bisa melihat pemandangan luar dan sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah mereka. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di dalam sekitar pegunungan Himalaya ini akan penduduk-penduduk yang masih takut kepada roh jahat dan membangun rumahnya tanpa berjendela, berdinding tebal, sama dengan dinamika saat ini. Sama dengan apa yang kita hadapi saat ini. Bukankah kita juga mengalami, meskipun mungkin kita tidak menyadarinya. Kita hidup di masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh perpecahan, masa-masa yang penuh ketakutan. Iblis, setan, sering mengikuti dan berusaha menghasut, menimbulkan perpecahan pahit, memisahkan keluarga, memisahkan sahabat. Dan itu realita yang terjadi saat ini. Bahkan ketakutan-ketakutan yang lain pun seringkali hinggap di dalam pikiran dan hati kita. Tanpa kita sadari, kita sering merasa seperti bersembunyi di balik dinding yang tebal. Kita menutup rapat-rapat jendela kita, jendela hati kita. Tetapi yang harus kita pahami bahwa Tuhan Yesus ingin kita membobol tembok kita itu. Dan Tuhan ingin kita membuat jendela. Jendela hati. Supaya kita bisa membukanya dan kita bisa melihat pemandangan di luar sana. Melihat jauh ke depan. Melihat masa depan kita ada di hadapan kita. Ingat bangsa Israel mencari perlindungan dengan membangun tembok-tembok yang tinggi. Tetapi Allah menyatakan bahwa mereka akan selalu aman jika mereka, bangsa Israel, tetap
ada bersama-sama dengan Dia. Allah memerintah dari surga dan firman-Nya berkuasa mengatasi segala sesuatu. Firman-Nya berkuasa mengatasi segala sesuatu. Luar biasalah kita itu. Dan juga Allah berkata bahwa jika Israel kembali kepadanya, Dia akan mengasihaninya serta mengembalikan mereka menjadi umat pilihan Allah supaya bisa memberkati dunia. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mau kembali kepada Allah dan tetap bersama-sama dengan Tuhan, tentu kita juga akan bisa dipakai Allah dengan luar biasa untuk memberkati dunia. Allah akan mengangkat mereka, bangsa Israel, dan kemudian memimpin mereka dalam upacara kemenangan, pawai kemenangan. Dan perayaan itu, pawai itu akan menjadi kemasyuran bagi Tuhan sebagai tanda abadi yang tidak akan pernah lenyap. Sungguh luar biasa sekali Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, tidak dipungkiri bahwa dinding memang sangat diperlukan. Tetapi dinding yang berjendela adalah yang terbaik. Seringkali kita memang juga harus membentengi diri kita dengan dinding yang tebal, dinding yang kuat, dinding yang kokoh. Tetapi sekali lagi bahwa dinding di dalam hidup kita, di dalam hati kita harus dinding yang berjendela. Karena apa? Karena jendela yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita, itu menunjukkan kepada dunia bahwa kita mempercayakan masa depan kita di dalam kuasa Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Ketakutan hidup kita adalah nyata. Kita banyak menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Tetapi ingat sekali lagi bahwa Allah, Tuhan kita itu jauh lebih besar dengan ketakutan kita, masalah kita, kegelisahan kita. Dan melalui jendela hati kita, kita bisa melihat terang. Dan siapakah terang itu? Terang itu adalah Yesus Kristus. Dan juga yang terpenting, ketika kita punya jendela hati, kita juga dapat memperhatikan jiwa-jiwa lain yang membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Tugas kita di luar sana saat ini adalah salah satunya dengan memperhatikan jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bangun hidup kita dengan dinding yang tebal dan kuat, tetapi kita juga memasang jendela hati di dalam dinding kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita bisa melihat keluar, kita bisa terus melihat terang itu, terang yang dari Tuhan senantiasa melingkupi
kehidupan kita semua. Seperti apakah kehidupan kita saat ini? Dinding dengan atau tanpa jendela? Saat ini banyak orang berada di luar sana dengan situasi tertentu yang mungkin sedang membutuhkan kita. Teruslah peka dengan apa yang kita lihat melalui jendela hati kita. Dan mengikuti Yesus salah satunya adalah dengan memperhatikan apa yang kita lihat dan bisa kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kiranya renungan pagi ini bisa menjadi berkat buat kita dan mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa menjaga jendela hati kita untuk tetap terbuka. Sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan, terang Tuhan itu berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali datang kepadamu untuk mengucap syukur. Kurang lebih 15 menit kami sudah bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan bersama-sama ini menjadi dasar, menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk melalui kehidupan kami dengan jendela hati yang terbuka. Kami ingin mengikut Engkau, kami ingin terus kembali kepada Engkau, dan kami ingin membawa kemuliaan bagi kebesaran nama Tuhan. Melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui apapun yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai, Engkau yang mengatur setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.